Iya Pak. Coba sih anak-anak diajak belajar di Balai Besar Budidaya Perikanan Laut Lampung. Di sana ada pembibitan atau pembesaran kakap, kerapu, nemo, ataupun kuda laut dan lain-lain. Nah kebenaran Pak, saya memang ada niat mau mengajak anak-anak praktek di sana. Silahkan pilih materinya yang tepat. Oke, langsung kerjakan aja. Adis, kira-kira kita mau memilih materi apa nih di BBL? Ikan kakap aja, Bu. Masih ingat nggak tujuan pembelajaran induk ikan kakap? Satu, Bu, mempersiapkan alat dan wadah induk, Bu. Dua, menyeleksi induk jantan dan betina, Bu. Tiga, menentukan kepadatan induk, kemudian manajemen pakan dan kualitas air serta pengendalian hama dan penyakit. Ya udah, besok kamu berangkat ya nak? Ya, Bu. Kakap merupakan ikan bersifat hermafrodit protandre. Induk ialah ikan dewasa siap pijah yang diperoleh melalui tangkapan laut atau dari hasil budidaya karamba jaring apung. Pemilihan calon induk kakap umumnya menggunakan sistem cut-off 10-20% dari populasi yang dikembangbiakan. Perbedaan induk kakap jantan dan betina secara kuantitatif, yaitu jantan umur 2 tahun idealnya memiliki panjang 40-50 cm dan bobot 1,5 kg lebih. Sedangkan kakap betina umur 3 tahun memiliki panjang minimal 55 cm dengan berat 3 kg lebih. Induk kakap yang sudah diseleksi, kemudian dipelihara dengan manajemen sebagai berikut. 1. Menyiapkan peralatan dan wadah. 2. Menyeleksi induk jantan dan betina. 3. Menentukan kepadatan induk. 4. Memberi pakan. 5. Mengontrol kualitas dan kuantitas air. 6. Mengendalikan penyakit. Alat yang dibutuhkan: bak, selang dan batu aerasi, sikat, spons kawat, dan skop nit induk. Sebelum induk kakap ditebar dalam bak, hal yang harus diperhatikan adalah menguras bak pemeliharaan, menyiram kaporit dengan dosis 5 ppm untuk mematikan kuman penyakit, membersihkan lumut yang menempel pada bak. Hal ini juga termasuk pencegahan penyakit. Kemudian, melakukan pembilasan untuk membersihkan sisa kaporit dan kotoran lainnya. Mengeringkan bak dengan penjemuran 1-7 hari agar aroma kaporit hilang. Setelah semua selesai, dapat dilakukan pengisian air. Bersamaan dengan itu, siapkan peralatan selang dan batu aerasi. Membersihkan bak sebaiknya dilakukan 1 bulan sekali. Induk yang dipilih sebaiknya yang memiliki pertumbuhan cepat tanpa luka pada bagian badan dan sirip atau tidak cacat. Induk ditangkap menggunakan skop nit berbahan kain lembut untuk menghindari luka. Kemudian dimasukkan satu persatu ke dalam bak kapasitas 100 liter.
Lalu masukkan obat bius seperti polyethylene glycol monofil ether dosis 5 ppm, minyak cengkeh dosis 4 ppm, dan ocean free stabilizer khusus ikan hias arwana namun dapat digunakan untuk kakap. Berdasarkan morfologi, kakap jantan memiliki 2 lubang, yaitu lubang anus dan saluran urin dan sperma menyatu. Sedangkan induk betina terdiri dari 3 lubang, yaitu lubang anus, saluran urin, dan saluran telur terpisah. Karena ikan ini bersifat hermafrodit protandri, fase hidupnya dapat berubah kelamin dari jantan ke betina. Dimulai ketika berat badan mencapai 1,5 sampai 2 kg. Untuk pemeriksaan kematangan godat jantan dilakukan stripping dengan cara mengurut bagian perut ikan ke arah lubang kelamin. Jantan produktif akan mengeluarkan sperma. Cirinya berwarna putih susu kental. Sedangkan untuk betina dilakukan kanulasi, yaitu memasukkan selang diameter kurang lebih 1,2 mm sedalam 6-7 cm ke dalam saluran telur. Ciri telur yang telah matang minimal berdiameter 450 mikron. Bentuk terurai atau tidak saling menempel satu sama lain. Dalam menentukan kepadatan induk, langkah pertama ialah mengukur volume bak. Langkah kedua, menentukan padat tebar induk kakap dengan melihat literasi sesuai standar nasional Indonesia. Berdasarkan SNI, padat tebar 4-6 ekor membutuhkan air minimal 1 ton. Bobot induk jantan minimal 1,5 kg dan betina 3 kg. Makanan yang dikonsumsi ikan kakap berupa pakan buatan dan alami. Contoh pakan buatan yaitu pilet hetauki impor dengan feeding rate atau pemberian pakan per hari 1-2% dari bobot tubuh. Pakan alami berupa ikan segar, seperti ikan kuniran, selar, pajang, dan cumi-cumi. Perbandingan ikan segar dengan cumi-cumi 80/20%. 4 hari ikan segar, 1 hari cumi-cumi. Sebelum memberikan pakan ikan segar, sebaiknya semua isi perut, sisik, dan insang dibersihkan terlebih dahulu. Cuci sampai darah dan kotoran lain yang masih menempel hilang. Setelah pakan siap, langsung diberikan ke induk kakap. Feeding rate 4-5% dari bobot tubuh atau biomasa induk dalam kolam. Pakan alami dan buatan diberikan setiap pagi hari. Diawali pakan buatan, kemudian pakan ikan segar. Pengelolaan kualitas air pada bak dilakukan dengan menggunakan sistem air mengalir 24 jam dengan debit keluar masuk sebesar 1 liter per detik. Kontrol air dilakukan setiap hari. Biasanya setelah pemberian pakan pada pagi hari sekitar pukul 8 pagi. Sementara pengukuran kualitas air pada bak hanya 1 bulan sekali. Pengukuran kualitas air dilakukan di laboratorium dengan standar kualitas air sebagai berikut. Pergantian air dilakukan setiap hari sebanyak 300%. Jika jumlah air pada bak 15 ton, air diganti sebanyak 3 kali yaitu 45 ton.
Caranya dengan mengurangi air melalui saluran outlet hingga ketinggian 50-70 cm. Kemudian isi kembali sampai ketinggian semula. Lakukan setiap hari agar dapat memanipulasi lingkungan untuk merangsang induk memijah. Pengendalian penyakit induk kakap terdiri dari kegiatan mencegah dan mengobati. Ciri-ciri induk sakit, nafsu makan berkurang, gerakan lambat, mata keruh, dan sirip geripis. Mencegah penyakit dapat dilakukan dengan cara memberikan vitamin yang dimasukkan dalam pakan ikan segar. Vitamin ini sebelumnya diracik dan dimasukkan ke dalam kapsul. Membersihkan kotoran yang menempel pada dinding bak saat pergantian air, mengganti air sebanyak 90%, merendam induk kakap dengan air tawar 1 bulan sekali, merendam induk dengan akriflavin di air mengalir dan aerasi hidup. Sedangkan mengobati induk sakit dilakukan perendaman dengan akriflavin dosis 3-4 ppm tanpa air mengalir. Tetap gunakan aerasi selama 30 menit sampai 1 jam. Seluruh aktivitas pemeliharaan induk kakap diperlukan sikap kerja hati-hati dan teliti. Udah lah. Saya udah dari BBL Lampung, Bu. Apa yang sudah kamu dapat, Nak? Semua tujuan pembelajaran induk kakap tercapai, Bu. Adis, Indonesia itu negara maritim. Untuk itu, kamu jangan pernah ragu untuk belajar perikanan.